Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar ya. Mempelajari tema 2 ya setelah ulangan tema 1 kemarin ya. Kita masuk ke tema 2, muatan PPKN ya. Kita langsung pelajari 3 subtema ya. Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Karena apa? Karena materinya sama saja ya, diulang-ulang saja. Jadi sekalian aja jadikan satu. Jadikan materi esensial saja. Dan juga sedikit ada tambahan musyawarah nanti ya. Jadi selain hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ada sedikit tambahan musyawarah. Oke. Yang pertama, hak dan kewajiban ini sudah kita pelajari di kelas 4 ya. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan gitu kan ya. Yang harus kita dapatkan. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang ya. Kalau ingin memperoleh hak, berarti kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang ada tambahan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Ya. Kalau misalnya diberikan kewajiban, ya kita harus tanggung jawab gitu kan ya. Kewajiban sebagai siswa, berarti tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya harus belajar dengan giat ya. Harus mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain gitu ya. Oke, kita akan pelajari lebih dalam. Panjang ini ya. Oke. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Ini sudah jelas. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban. Kita dengan penuh tanggung jawab ya. Mengerjakan kewajiban saja tidak cukup ya. Tapi harus dengan tanggung jawab kita ketika kita ingin menuntut hak. Oke. Contohnya, ini sedikit contoh. Sebagai masyarakat kita berhak memilih ya ketika ada pemilu. Nah, kewajibannya apa? Berpartisipasi ya. Pemilu itu kalau anak-anak sudah cukup umur nanti sudah dapat KTP, berpartisipasi dalam pemilu dengan asas jurdil, jujur dan adil. Lalu tanggung jawabnya apa? Menerima ya. Kita harus bertanggung jawab dengan cara menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Lalu perbedaannya sama saja nih ya, sama saja haknya. Contoh yang lain, kita berhak mendapatkan udara bersih, kewajibannya menjaga kebersihan. Ya, kalau kita punya kewajiban menjaga kebersihan, ya kita punya tanggung jawab untuk ikut melaksanakan kerja bakti atau mendapatkan nilai bagus. Ya, kita punya hak nih, semua siswa punya hak mendapatkan nilai yang bagus. Cuman sebelum kita menuntut hak ini, kita menuntut nilai yang bagus ini, kita punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tanggung jawabnya melaksanakan piket kelas gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak ada piket ya kerjakanlah dengan sungguh-sungguh tadi ya. Nah, lanjut. Ini contoh lainnya lagi dalam kerja bakti ya. Kita punya hak ini yang tadi, tanggung jawabnya. Nah, ini ya. Tidak perlu bacakan ini, sama saja seperti yang tadi, musyawarah. Nah, musyawarah. Kita punya hak dalam musyawarah untuk mengajukan pendapat ya. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya harus mengikuti tata tertib musyawarah ya. Kita boleh nih ajukan pendapat nih. Cuman ikuti tata tertib, jangan potong omongan orang ya. Katakan pendapat kita dengan sopan ya, angkat tangan dan lain-lain hitungannya. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Tanggung jawabnya ini menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ketika musyawarah sudah ditentukan dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya sudah, karena itu adalah keputusan bersama. Oke. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan ya. Nah, harus bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Lebih dalam lagi, jenis-jenis tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan ya. Terhadap Allah. Nah, kita punya tanggung jawab terhadap Allah, yaitu Allah mewajibkan kita banyak hal ya. Salah satunya beribadah ya, sholat, puasa segala macam gitu ya. Ya tanggung jawab lah kita ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan malas-malasan. Lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu
rawatlah diri kita sendiri gitu ya. Jangan orang lain yang ngerawat ya. Kalau kita makan ya makan sendiri, suap sendiri gitu ya. Jaga kesehatan sendiri, olahraga sendiri gitu kan ya. Nah, karena badan kita, diri kita, otak kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Terhadap keluarga ya, kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab ini, kita sama saja menjadi beban keluarga gitu kan ya. Nah, tanggung jawabnya apa Pak? Contohnya, misalnya di rumah kan sudah ada tanggung jawabnya masing-masing ya. Kita sebagai apa di sini? Misalnya yang perempuan ditugaskan tanggung jawabnya untuk mencuci piring, ya cucilah piring itu. Atau bahkan ada beberapa yang cuci piring masing-masing, entah itu perempuan laki-laki cuci masing-masing kalau makan. Nah, kerjakanlah tanggung jawabnya ya, karena ketika kita tidak mengerjakan tanggung jawab itu, anggota keluarga lain yang akan terkena akibatnya gitu kan ya. Kita punya kamar, ya bersihkanlah kamar kita sendiri gitu kan ya. Nah, itu. Lanjut, tanggung jawab kita terhadap masyarakat gitu ya. Ya, kita harus sebaiknya, selayaknya mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat ya. Jangan mengurung diri di rumah ya. Masyarakat melaksanakan kerja bakti, ikut. Masyarakat melaksanakan kegiatan lomba, misalnya ikut. Masyarakat kurban, misalnya melaksanakan kurban, ya ikut gitu kan ya. Jangan mengurung diri, karena nanti kalau kita terkena musibah, masyarakat juga yang akan bantu gitu kan ya. Lalu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ya. Tanggung jawab, kita bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Ya, apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Masing-masing sesuai profesi. Yang sebagai tentara, kerjakanlah ya, jagalah negara ini. Yang sebagai polisi, jagalah masyarakat di dalamnya. Sebagai dokter, jadilah dokter yang baik. Nah, sebagai guru, jadilah guru yang baik. Anak-anak sebagai siswa ya, belajar dengan giat gitu kan ya. Karena masa depan negara ya tergantung anak-anaknya gitu kan ya. Lanjut. Nah, ini lebih dalam lagi masyarakat tadi ya, masyarakat tadi. Kita sebagai masyarakat, tanggung jawab kita memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat ya. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas ya, sosial anggota masyarakat dan menghapus diskriminasi di masyarakat. Nah, ini lagi tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya ya, membuang sampah sembarangan. Akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat, ujung-ujungnya banjir gitu kan ya. Atau tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan, menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan ya. Ini salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai masyarakat atau bangsa dan negara, buang sampah sembarangan ya. Nah, padahal tempat sampah pasti disediakan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan tadi. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini sudah diajarkan dari TK ini. Kalau sampai masih ada anak-anak bapak yang buang sampah sembarangan, keterlaluan, sudah kelas 5. Menjaga kebersihan lingkungan ya. Mengikuti kerja bakti bersihkan lingkungan. Lalu, contohnya hasilnya apa? Lingkungan yang bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kehidupan masyarakat yang harmonis gitu ya. Kan sekarang nih, kalau misalnya masih buang sampah sembarangan, gak ikut jaga kebersihan gitu kan ya, tidak ikut kerja bakti lagi, ya itu orang-orang tidak peduli gitu ya. Bukan urusan saya itu katanya. Padahal, ya itu dia tinggal di situ gitu kan ya. Nah, jadi ujung-ujungnya masyarakat tidak harmonis gitu kan ya. Dimusuhi. Oke, lanjut. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah, membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Selesaikan dengan baik. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Tanggung jawab di sekolah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Lalu tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, sedikit kita masuk ke musyawarah ya. Oke, dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai dalam musyawarah nih ya, ada di buku nih.
Kalian catat boleh atau di bukunya kalian lipat. Yang pertama kebersamaan ya, nggak mungkin musyawarah itu sendirian, kebersamaan. Lalu kebebasan berpendapat ya. Semua orang berhak menyampaikan pendapatnya ya, apapun latar belakangnya. Lalu menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Oke, sekarang tugasnya kerjakan di buku pena halaman 90 ayat berlatih nomor 1 sampai 3 dan halaman 95 ayat berlatih nomor 1 sampai 2 saja ya. Jadi totalnya ada 5 ya. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.